Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Para juri yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat yang sehat, tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan uswatun hasanah. Adakah yang tahu apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Maksudnya, begini para hadirin sekalian, di dalam diri Nabi itu terdapat sifat-sifat luhur yang harus kita contoh atau diteladani. Di antaranya yang harus kita teladani dari sifat Nabi Muhammad yaitu dipercaya, jujur, pengasih, dan penyayang. Sebelum saya menjelaskan apa itu jujur, pengasih, dan penyayang, Allah berfirman, dan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah kamu dapatkan suri tauladan yang indah bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan hari terakhir serta banyak mengingat Allah. Teman-teman yang berbahagia, di antara sifat Nabi yang harus kita pelajari, pahami, sifat dipercaya atau amanah. Misalnya, kita disuruh orang tua untuk membayar hutang di warung, maka uang itu harus sampai kepada yang punya warung itu. Apabila uang itu tidak sampai, berarti kita telah berkhianat, sedangkan berkhianat itu dosa. Teman-teman yang berbahagia, sifat yang lain dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani lagi adalah jujur, benar dalam perkataan dan perbuatan. Pada hadirin, keuntungan orang jujur itu banyak loh. Selain mendapat pahala, ia juga akan disenangi dan dihormati oleh setiap orang. Karena itu, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW memiliki sifat lagi yaitu pengasih dan penyayang. Kasih sayang beliau bukan saja terhadap manusia, tetapi terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan juga. Sebagai contoh kasih sayang Nabi terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau memberi makan, beliau selalu mengelus-elus dan mengusap-usap badannya, sehingga binatang itu jinak kepada Nabi. Pernah suatu ketika di antara para sahabat Nabi ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlakuan baik terhadap binatang dapat mendatangkan pahala?" Lalu ia menjawab, "Semua perlakuan baik terhadap makhluk hidup pasti mendapatkan pahala." Para hadirin berbahagia, kesimpulan saya, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sangat berperan penting sekali dalam pertumbuhan bagi generasi Islam. Keteladanannya yang sangat bermanfaat untuk kita, contoh atau teladan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.